الحمد لله الذي أوصل المقربين إليه بفضله إلى المراتب العلية وبلغهم ببركات نبيه كل أمنية وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد العبد الصالح القائم بما استطاع من حق الربوبية وآله وصحبه خير البرية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم صاحب الأخلاق السنية الذي لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini saya akan mengutip salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Tanqihul Qaul karangan seorang ulama besar, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, dan beliau termasuk ulama yang berkaliber internasional pada masanya. Beliau dijuluki Imamul Haramain. Beliau adalah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, ulama yang menjadi rujukan umat muslim seluruh dunia di saat itu. An Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala إذا قام الإمام في محرابه وتواترت الصفوف نزلت الرحمة فأول ذلك نصيب الإمام ثم من عن يمينه ثم عن يساره ثم تتفرق على الجماعة ثم ينادي ملك ربح فلان وخسر فلان فالرابح من يرفع يديه بالدعاء إلى الله تعالى إذا فرغ من صلاته المكتوبة والخاسر هو الذي خرج من المسجد بلا دعاء فإذا خرج قالت الملائكة يا فلان استغنيت عن الله تعالى ما لك عند الله حاجة. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang mana arti dari hadis tersebut yaitu dari Anas bin Malik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, apabila imam telah berdiri di mihrabnya dan berturut-turut barisan-barisan sholat, maka diturunkanlah rahmat Allah itu. Adapun rahmat yang pertama itu sebagai bagian imam, kemudian bagian bagi orang yang berada di sebelah kanan imam, kemudian bagian orang yang berada di sebelah kiri imam, kemudian terpencar-pencar rahmat itu kepada jamaah. Kemudian ada satu malaikat berseru, beruntunglah wahai si fulan, dan merugilah engkau wahai si fulan. Adapun orang yang beruntung adalah orang yang mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepada Allah Ta'ala ketika selesai dari sholatnya yang wajib.
Sedangkan orang yang merugi adalah orang yang keluar dari masjid dengan tanpa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila seseorang keluar tanpa berdoa, berkatalah para malaikat, "Wahai fulan, apakah engkau merasa kaya tidak butuh kepada Allah? Apakah engkau merasa kaya tidak butuh terhadap Allah Ta'ala? Apakah engkau tidak mempunyai kebutuhan hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?" Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan informasi kepada umatnya tentang orang yang beruntung dan orang yang merugi bagi yang melaksanakan sholat 5 waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin melihat umatnya menjadi manusia yang merugi dunia dan akhirat, karena saking pentingnya doa setelah sholat, sampai seorang waliullah, wali min awliya Allah, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau berpesan yang termaktub di dalam kitab Tanqihul Qaul. Beliau berkata, "La yanbahi lil imam wal ma'mum ay yakhruja minal masjidi min ghairi du'ain." Tidak sepantasnya bagi seorang imam dan makmum keluar dari masjid dengan tanpa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak bisa kita pungkiri dan bukan suatu hal yang asing lagi bahwa banyak orang yang sholat, mereka terburu-buru ingin keluar dari barisan shafnya. Ketika selesai sholat, mereka ingin segera keluar dari masjid. Entah karena mereka tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, atau memang tahu tapi Allah tidak ingin mendengarkan doa mereka, karena mereka sudah lalai dari mengingat Allah. Mereka lebih takut pada atasan mereka dibanding takut kepada Allah. Mereka lebih patuh dan tunduk pada atasannya dibanding Allah, sehingga mereka terkadang melalaikan kewajiban sholat. Jikapun mereka sholat, rasanya ingin segera cepat-cepat keluar dari masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwasanya Allah lah yang menguasai alam semesta ini. Allah lah yang telah memberikan kita nafas. Allah lah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang tidak bisa kita hitung. Dan yang terakhir, hidup dan mati kita ada dalam genggamannya. Tapi terkadang kita lupa akan hal tersebut karena kita disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa bersyukur untuk meluangkan waktu beribadah dan bermunajat kepada Allah. Padahal Allah selalu menawarkan kepada hambanya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, wahai hambaku, niscaya akan aku kabulkan doa hajat-hajat kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yuk, mari kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita jaga iman Islam kita agar selamat dunia dan akhirat dengan mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk golongan orang yang beruntung atau kita termasuk golongan orang yang merugi? Tanyakan pada hati kita masing-masing, apakah kita sudah sepenuhnya menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya atau belum? Mari
mulai dari detik ini, mulai dari menit ini, hari ini, kita mulai memperbaiki amal ibadah kita dengan memohon kepada Allah untuk memantapkan iman Islam kita dan supaya kita dibersihkan hati kita dari penyakit-penyakit yang mengotori hati kita, untuk senantiasa rindu bermunajat kepada Allah baik dalam keadaan sedih ataupun senang, supaya kita tergolong menjadi hamba Allah yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bil malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wajibullaha ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihi hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in warḍa 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kashifal baliyat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa asli dhata bainihim. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal ghala wal fasha wal munkar wal bagh wasyada'id wasyuyuf al-mukhtalifata wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min sa'iril biladil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.